Manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lain. Lantas, apakah kita berhak merasa sombong atas hal itu? Setelah menyantap gorengan, serta menghabiskan 3 batang rokok dan segelas kopi, kami melanjutkan pendakian. Kabut pun turun. Alih-alih merasa kecewa karena kabut, saya malah bersyukur karena pancaran panas sang matahari tak langsung menyentuh kulit kami. Tak lama berjalan dari pos 7, kami memasuki kawasan hutan yang vegetasinya tak begitu rapat. Jalur pendakian dari base camp sampai kawasan hutan setelah kawah sangat memanjakan lutut dan betis kami. Saya berpikir bahwa jalur Gunung Papandayan tidak ada apa-apanya dibandingkan jalur Gunung Prau. Rasa takabur pun menghampiri saya. Belum habis saya merasa takabur, lalu saya dihadapkan oleh sebuah tanjakan yang mestinya masih manusiawi, atau bisa juga disebut tanjakan normal. Namun, karena selama perjalanan dari base camp sampai ke sini sangat memanjakan kaki, melihat tanjakan tersebut, saya sempat terkaget. Dan benar saja, bukan hanya saya saja yang kaget, kaki saya pun ikutan kaget. Dan terjadilah kram di paha kanan saya dan di kedua betis saya. Gila di sini anjak. Lu belum bisa jalan gua. Pale dan 2 teman saya berjalan cukup cepat. Sambil menahan sakit, saya pun meniup fluid untuk memanggil Pale dan 2 teman saya. Pale pun datang menghampiri saya dan bertanya, "Ada apa?" Lalu saya menjawab, "Break dulu, kram." Pale pun memberi saya krim pereda rasa nyeri. Tak lama setelah saya mengoleskan krim dan saya duduk sejenak, kami pun melanjutkan pendakian. Setelah kejadian tersebut, saya tanamkan dalam hati saya, di alam, jangan pernah kamu merasa sombong dan takabur. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Jalur yang masih manusiawi saja bisa membuatmu kesakitan ketika kamu merasa sombong. Pikiran itu akan saya bawa bukan hanya ketika saya berada di alam saja, namun juga di kehidupan saya sehari-hari. Pendakian pun dilanjutkan yang dimana vegetasi di jalurnya lumayan rapat dan juga lumayan menanjak. Sesekali teman saya bertanya pada saya, "Aman gak?" Walau sedikit sakit, tapi saya bilang bahwa saya baik-baik saja. Kami juga sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Saya akan katakan sekali lagi, maklum, pemula. Selain kami harus beradaptasi dengan jalur pendakian, kami juga harus beradaptasi dengan oksigen yang makin menipis, di mana semakin tinggi sebuah daratan, semakin tipis pula oksigennya. Ketat banget. Tuh berarti. Oh iya. Berarti makan. Begini bang. Biar enak kan. Oke, kita break sejenak. Tuh break bang. Enggak maksudnya ini Break, langsung napas, langsung naik lagi. kita tarik napas dulu.
Oke. Dulu kan habis berapa bang? Aduh. Kenapa Bapak ini? Lumayan kan? Gimana? Lumayan. Ada pertama mendaki gimana? Ya. Pertama kali mendaki. Ini petak banteng ya begini? Ada. Bos kita Aduh. kakinya kram. Oke, ini dia. Sedikit kendala. Ada. Kita lanjutkan lagi. Ayo perjalanannya. Setelah istirahat sebentar dan melanjutkan pendakian, kami tiba di pos 9. Kita lagi break di apa namanya ini? Pos 8. Ya di Goberhut. Iya. Ternyata hawanya sangat dingin ya. Saudara-saudara. Ini mamang kita yang tadi Kakinya ada masalah. terjadi kendala teknis ya. Kenapa mamang? Jadi Sedih kalau ceritain. celana saya itu ketat, Ya. seketat aturan pemerintah. Sekolah. Oh enggak ada. Sekolah. Gua ngeri dijemput. Ya biasalah insiden kan kita dikasih landai lalu menukik tajam bung, menikung seperti kamu yang telah ditikung. Oke. Dan ini Mamen, Wiset gimana? Ini bos kita nih bos. Gimana? Melelahkan ada. Enggak tapi Dan ini dia nih. Iya kan? Oke kawan kita ini siap ya kan? Iya. Aduh. Naik gitu ya. Oke siap. Oke. kami istirahat sangat lama di pos 9 karena selain merokok dan meminum segelas kopi, Pale juga turun ke bawah lagi. Jika kalian sadar, Reni dan Salman tidak bersama kami dari pos 7 karena Reni meminta kami untuk duluan saja. Mungkin Reni dan Salman ingin berduaan saja. Setelah menaruh carrier dan membawa tali panjat tebing, Pale pun berlari menuju lokasi Reni, yang lokasinya entah di mana. Namun, tak lama Pale berlari untuk menyusul Reni, mereka bertiga pun tiba di pos 9. Kami mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada Reni dan Salman? Ya coba, jadi gimana sih emang lu ngapa main blok-blokan aja woi? Jadi gue ngecek dulu, coy. Wajib dicurigai. Gua takutnya main punggung-punggungan. Enggak, gua mau interogasi lakinya nih. Lu ngapain coba lama amat. Jadi lu dari mana? Dari blok Gua salah tikung. Waduh. enggak, gua juga tadi ada accident juga. Gua kram juga lama ya. Lama. Lu nggak tahu YouTuber kan foto-foto dulu, bikin footage dulu yang bagus. Mana YouTuber mana Cina? Bikin footage dulu ya, malum lah. Kita kan bikin project juga. Iya. Rupanya mereka sempat salah jalur dan malah melalui jalur yang dikhususkan untuk motor. Memang Gunung Papandayan ini terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama jalur untuk pendakian, yang kedua untuk jalur motor warga sekitar yang membawa logistik untuk warung-warung di atas.
selagi istirahat, saya juga mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Pak Septian. Beliau adalah guru matematika di sekolah tempat saya bekerja. Pak Septian, Wih. mau nanya nih. Kan mayoritas guru matematika itu kan katanya galak ya. Galak, killer, ketat. Lu enggak? Nah, anggapan murid lu ke lu tuh sebenarnya kayak gitu enggak sih? Nih, kalau tanggapan anak-anak murid yang gue denger dari emaknya ya, Iya, galak. galak. Heeh, Kalau gue sendiri pribadi kagak galak. nggak galak. Lu itu perasaan lu doang. Deh, kayak sekarang gini. Kan matematika itu kan menurut gua adalah pelajaran yang istilahnya membuat gua menyerah. Gua bisa matematika itu cuman sampai kelas 4 SD. Yang lainnya gua menyerah. Nah, ini kan apalagi sekarang lagi PJJ nih. Itu gimana caranya membangkitkan semangat siswa untuk terus belajar matematika? Kalau untuk PJJ nggak bisa. Nggak bisa. Terus solusinya apa dong? Tatap muka. Tatap muka. Ya, Gimana jangan nih? kan gue ya, guru-guru senior di atas gue aja kalau yang untuk dia pakai metode lain pun juga tetap nggak ada minat buat belajar siswa kalau untuk PJJ. Tapi kalau tatap muka mau kita pakai cara apapun, anak-anak pasti mau. Oh, jadi gitu. Jadi mungkin solusi terbaik adalah tatap muka ya. Iya, tuh. Ya mungkin semoga pandemi ini cepat berlalu. Sama PJJ. Ya marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, bener kan? Amin. Amin semuanya. Amin. 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 Amin ya Allah. Setelah beristirahat cukup lama di pos 9, kami melanjutkan pendakian untuk menuju Pondok Salada. Di sanalah kami akan mendirikan tenda. Sebenarnya, dari pos 9 ada sebuah campground yang bernama Goberhut, yang dimana Goberhut adalah campground yang menjanjikan akan keindahan sunrise-nya. Namun, berdasarkan riset yang saya lakukan di YouTube, Pondok Salada lah yang menjadi primadona di kalangan pendaki Gunung Papandayan. Oke, saya mau bertanya gimana di Papandayan? Gokil, tangan gua sampai kebas, nggak bisa mati rasa. Sepertinya ada sinyal Oke, karena HP saya bunyi. oke. Wah, Papandayan kabutnya sih. Emang lagi musim kabut sih. Ya pokoknya goks lah. Ini nih kayak kebas. Oke. Jadi kita mau lanjut lagi. Lanjut ke kita mau camping di Pondok Salada ya mungkin. Karena katanya sih itu favorit. Oke, dengan satu orang ini lagi, gimana menurut Anda di Papandayan gitu? Mantap. Mantap. Oke, Dingin banget. Oke. 9 derajat. Oke, ini berarti lanjut ya. Ya. Lanjut. Oke. Sebelum melanjutkan pendakian, Ibu Warung memberi peringatan kepada kami bahwa kami harus berhati-hati terhadap Omen dan kawan-kawannya. Lalu saya bertanya pada Pale, siapa itu Omen? Sambil tersenyum, Pale menjawab, nanti juga tahu sendiri. Tak lama kami berjalan, kami tiba di Pondok Salada. Salada boy. Salada. Pondok Salada, bukan pondoknya Mang Mamang. Bukan sarkem.
Sebelum mendirikan tenda, kami harus melapor kepada petugas yang ada di Pondok Saladah. Saat melapor, kami diberi briefing singkat oleh petugas. Petugas berkata untuk menggantung makanan di atas pohon dengan tinggi lebih dari 2 meter. Alhamdulillah kita udah ada di Pondok Saladah. Oke. Kita lagi lapor dulu. Terus juga lagi dikasih wejangan, nggak boleh. Jadi makanan itu logistik harus digantung karena di sini Papandayan kan terkenal sama babinya ya. Mungkin itu aja. Sejauh ini sih perjalanan dari base camp ke sini Kopi bar. itu gua nempuh waktu sampai ini udah jam 2 kurang ya, gua 3 jam coy, 3 jam 40 menit ya, karena emang nanjaknya main-main parah, main-mainnya istirahatnya, ngopinya lama. Ngopi 2 gelas karena kalau segelas tidak cukup dong. Ya sejauh ini sih Papandayan oke lah gitu. Buat pemula. Worth it sih buat pemula. Setelah melapor dan menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda, kami pun mulai memasak, makan, dan segera beristirahat agar besok bisa kembali fit dan dapat kembali ke rumah dengan selamat. Tak lupa juga kami menggantung makanan dan alat makan kami di pohon. Berkat alat panjat tebing yang dibawa Pahle, kami pun dapat menggantung logistik yang kami bawa lebih tinggi dari 2 meter. Ketika pagi menjelang, saya keluar dari tenda, merasakan udara yang segarnya serta dinginnya bukan main. Selamat pagi, babi. Ambilin air Ki. Ini deket nih. Itu udah dibuka. Udah ini aja dibuka nggak apa-apa. Astaga. Kita harus boros. Kita harus boros. Pula masalah ya. Yoi, berat coy. Biar kosong. Ya bang, babi ya bang. Aduh, Nggak pakai permisi dulu. babinya tidak ngotak. Tidak ada orang. Semalam, ketika kami sedang tidur, seringkali kami dikunjungi oleh Omen dan kawan-kawan, yang membuat saya tidak begitu tertidur pulas. Suara endusan babi yang khas membuat saya sempat ketakutan. Betapa tidak, ini adalah kali pertama saya didatangi oleh babi hutan. Sepanjang malam seperti teror bagi saya. Hampir sejam sekali tenda kami dikunjungi babi. Bagi saya, mendaki Gunung Papandayan bukan hanya sekedar rekreasi, tapi juga bisa mendapatkan relasi. Dengan mendaki Gunung Papandayan, saya juga tidak hanya mengalahkan ego, tapi juga untuk mengendalikan ego. Ketika saya merasa sombong di gunung, saya langsung diajarkan bahwa kamu hanyalah salah satu makhluk kecil yang tidak pantas untuk merasa sombong. Banyak makhluk yang lebih besar darimu, tapi ia tetap rendah hati. Dengan mendaki Gunung Papandayan, saya tidak hanya mendapat pengalaman, tetapi juga belajar sesuatu dari pengalaman tersebut. Demikian video dokumentasi saya kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol suka. Dan jika video ini bermanfaat, harap bagikan ke teman-temanmu. Saya Fikri, mohon undur diri. Terima kasih.